Bersyukur atas kasih-Mu, Engkau telah memberkati kami. Saat ini ya Bapa, dengan kasih karunia Tuhan kami diberikan hari yang baru, supaya kami ada kesehatan, kekuatan, kami bisa beraktivitas untuk memuliakan nama Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa untuk tempat Ibu Susi, keluarga yang telah menerima kami. Biarlah ya Bapa, Engkau senantiasa menyertai kehidupan mereka. Dalam hal yang mereka kerjakan, kiranya Engkau yang dimuliakan. Curahkanlah berkat yang berlimpahan kepada mereka, sehingga setiap orang yang datang dan pergi dari rumah ini pun, dari tempat ini, menerima berkat yang sama. Bapak terima kasih. Kami akan membicarakan tentang firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu turun menyertai kami, hadir bersama dengan kami, dan pada akhirnya membawa kami kepada perkembangan, pertumbuhan, pengenalan dan iman kami terhadap Yesus Kristus. Terima kasih Bapak bagi saudara kami yang mengikuti secara online lewat Zoom maupun YouTube. Kami percaya Tuhan akan mencurahkan berkat dan kasih karunia yang sama. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai intisari firman. Intisari firman, dan kita berbicara tentang dabar. Dabar. Ini merupakan bagian yang kelima. Bagian yang kelima dari 10 kata Ibrani. 10 kata Ibrani dari firman, ya, firman. Dan kita sedang mempelajarinya dengan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Pendeta Abraham Park, founder GPBSD. Berdasarkan buku sejarah Kekudusan seri yang ke-7. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama mengenai dabar. Bahwa intisari dari firman Tuhan kita bisa temukan, kita bisa pahami lewat kata dabar. Kita lihat firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Amin. Jadi di sini pemazmur, kita sedang bicarakan Mazmur 119. 10 kata Ibrani tentang firman itu kita bisa temukan di dalam Mazmur 119. Ini suatu hal yang luar biasa. Bukan hanya bentuk keunikan bentuk tulisannya saja, puisi yang sangat hebat. Ini seperti mahakarya, ya, atau masterpiece dari puisi. Pemazmur juga berbicara mengenai pengalaman dia tentang firman. Makanya itu pengalaman dia itu diekspresikan dalam 10 kata Ibrani tersebut. Nah, hari ini kita akan lihat tentang dabar. Dabar artinya firman atau perintah. Firman atau perintah. Mengenai kata dabar ini muncul di dalam Mazmur 119 sebanyak 23 kali. 23 kali muncul kata ini. Antara lain di ayat yang ke-9, 16, 17, 25 dan seterusnya. Sampai di ayat yang ke-169. Ya. Jadi kalau kita lihat ada banyak pengalaman dari pemazmur bersama dengan dabar ini, dengan dabar. Kalau kita lihat arti katanya, dabar itu berasal dari kata kerja dabar, artinya berkata atau berbicara. Sehingga kata dabar ini berkembang menjadi firman atau perintah. Makanya dikatakan kalau berbicara itu kan ada perkataan yang keluar, ya. Perkataan, ada suara yang keluar. Firman atau perintah. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, sering muncul beginilah firman Tuhan. Kalau nabi-nabi muncul gitu kan, nabi-nabi bilang beginilah firman Tuhan. Jadi kata firman di sini adalah dabar.
Maka ini menunjukkan bukan nabi itu yang berbicara, melainkan siapa? Tuhan yang berbicara. Sepenuhnya yang berbicara adalah Tuhan sendiri. Sama seperti kalau kita nonton film-film film-film Cina zaman dulu, zaman-zaman kerajaan. Raja nggak perlu datang langsung kan? Nggak perlu datang langsung. Cukup ada seseorang yang bawa gulungan itu. Tiba-tiba apa? Tita raja, langsung sujud semuanya, ya kan? Langsung sujud semuanya, pasti otomatis langsung sujud. Maka yang mereka dengarkan itu bukan orang itu, tetapi rajanya sendiri. Sama seperti demikian, ketika Nabi berbicara, beginilah firman Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Tuhan sendiri. Makanya di dalam kata dabar ini menunjuk kepada apa saja di dalam Alkitab. Menunjuk kepada hal apa saja. Kalau kita lihat di Yosua 8 ayat 34, dabar ini menunjuk kepada segala perkataan hukum Taurat. Pokoknya hukum Taurat itu semuanya merupakan dabar, merupakan apa? Firman dari Tuhan. Nah, ini. Kemudian Nehemia 8 ayat 14, dabar itu menunjuk kepada perkataan hukum Taurat. Jadi ketika hukum Taurat disampaikan, misalnya ada yang sampaikan, jangan membunuh, itu adalah dabar. Itu adalah firman Tuhan. Ya. Misalnya Ulangan 32 ayat 46, ketika Musa berbicara, apa yang kuperintahkan kepadamu. Musa yang bicara kan? Tetapi itu merupakan apa? Dabar, firman dari Tuhan. Musa juga memberitahukan apa? Di Keluaran 19 ayat 7, segala perintah yang diperintahkan Tuhan. Jadi segala perintah yang diperintahkan Tuhan, semua hal itu pun dabar. Lalu hal yang lain kalau kita lihat, titah, ya. Dabar menunjuk kepada titah Tuhan, titah raja, ya. Artinya apa? Itu sangat tinggi dan harus dilaksanakan kan? Kalau bicara mengenai titah, Yeremia 35 ayat 14. Kemudian ke-10 firman itu pun merupakan dabar, merupakan firman dari Tuhan. Ulangan 10 ayat yang keempat. Nah, pertanyaannya, kata dabar ini pertama kali muncul di mana sih? Ya, di mana dia pertama kali muncul? Kata dabar pertama kali muncul di Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8 ayat 15. Ini tentang Nuh. Dikatakan, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Berfirmanlah. Sebelum-sebelumnya itu menggunakan kata amar. Misalnya, Kejadian pasal 1 kan, lalu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Gitu kan? Lalu berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Lalu berfirmanlah Tuhan, jadilah daratan. Lalu berfirmanlah Tuhan. Nah, di Kejadian pasal 1 itu kebanyakan muncul kata amar. Amar, berkata. Tetapi setelah Allah berbicara di Kejadian 8 ayat 15 kepada Nuh, di sini kata amar dan dabar sering digunakan bersama-sama. Maka kalau kita lihat, kata dabar ini memberikan pengajaran apa kepada kita? Nah, ini penting. Kata dabar ini, firman ini mengajarkan kita apa? Kita akan lihat ada 8 hal yang diajarkan. Yang pertama, dabar mengajarkan bahwa firman merupakan terang. Firman merupakan terang. Mazmur 119 ayat 105, 130. Makanya muncul lagu firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Itu gara-gara apa? Gara-gara Mazmur 119 ayat 105. Itu. Artinya apa? Ketika dalam kegelapan, kita perlu apa? Terang. Firman. Tanpa firman akan gelap jalan kita. Makanya orang yang berdosa perlu apa? Firman. Nah, orang berdosa ini menunjuk kepada siapa? Kita.
Bukan tunjuk kepada orang lain, kepada diri sendiri. Iya kan? Kita yang dulu gelap, sekarang jadi terang. Kita yang dulunya tinggal di dalam kegelapan, sekarang kita bertemu dengan terang. Kita harus berbeda dengan orang Yahudi 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu dikatakan di Yohanes 1 ayat yang kelima, terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan, di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasai. Nggak paham mereka. Apa ini? Aduh, sorry ya. Makanya ya, meskipun kita tidak pernah ke sana, tetapi ya kita tahulah diskotik, ya, diskotik itu tempatnya terang atau gelap? Memang. Dulu ketika kita mau pasang LED di gereja pusat, itu kita nggak tahu itu LED itu seperti apa sih contohnya, karena di tahun itu sangat jarang, sangat jarang, ya. Akhirnya ada teman bilang, ini ada tetangga dia ada kerja di satu tempat, kita dibilang boleh karena dia operator di sana. Oh ya, oke, kita pergi ke sana. Oke, kita pergi ke Glodok. Kita pergi ke Glodok gitu kan, Mangga 2. Apa yang terjadi? Wah, ternyata tempat kerjanya diskotik. Terus kita masuk ke dalam, terus lihat gitu kan, dia bilang, jadi ruangannya besar sekali, dicat dindingnya semuanya hitam semuanya. Tetapi ketika layar dinyalakan, dia bilang, nah itu bayangkan, ini LED yang besar sekali seperti si panjangnya itu dari dinding ini sampai dinding sana. Panjang sekali, gitu ya, besar sekali. Dia bilang, ini sudah cahaya yang paling kecil. Itu pun dia bilang, ini orang bule yang bicara. Itu pun orang-orang bilang apa? Masih terlalu terang. Jadi kegelapan tidak suka terang, gitu ya. Sama. Ketika kita lagi ada di dalam suasana yang gelap, pikiran atau keadaan hidup kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu bisa membuat hati kita itu jadi masuk gelap. Terkadang mau dengar nasihat, tidak mau dengar, apalagi datang ke gereja. Ya, nah ini kesaksian saya sendiri. Ya seperti itu, gitu kan. Ketika gelap, itu daging kita nggak mau bertemu dengan terang. Ya, jadi ada cerita, gitu kan. Satu Jumat, dia paling nggak mau gitu, lagi kondisi dia nggak lagi oke lah gitu. Hati dia pun jadi gelap, dia malas datang ke gereja. Jadi ketika semua jemaat itu kalau keluar lewat sebelah kiri sini, dia lihat sebelah kanan. Kenapa? Nggak mau ketemu dengan pendeta Abraham Pak. Nggak mau. Kan jemaatnya banyak sekali gitu. Satu ketiga dia karena dia sering lewat di sebelah kanan ini, karena apa? Jarang yang melihat situ kan. Tiba-tiba pas dia lewat dia kaget. Pendeta Abraham Pak lagi di situ. Akhirnya situ dia. Ya sudah, ya kan? Minta didoakan. Seperti itu. Tetapi kita sadar bahwa ketika hati kita sementara gelap, kita perlu datang kepada terang. Firman yang kedua itu merupakan kebenaran tanpa dusta. Firman Tuhan itu kebenaran tanpa dusta. Maksudnya apa? Kalau A, B, B. Firman Tuhan itu bukan akan berubah untuk supaya dia nggak tersinggung, ya udah bicara aja yang lain. Nggak seperti itu. Firman Tuhan akan sampaikan apa adanya. Firman Tuhan akan sampaikan tanpa dusta. Kalau pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus itu bagaimana? Wah, ketika mereka lihat ada sesuatu hal, wah mulutnya manis, gitu ya, mulutnya manis, seperti itu. Yesus enggak. Yesus kasih tahu apa adanya. Karena apa? Karena firman Tuhan apa adanya, itulah kebenaran tanpa dusta. Ketika tidak ada dusta, maka kebenaran itulah yang akan memulihkan. Dikatakan apa? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Iya kan?
Firman juga merupakan hal yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Ini luar biasa. Makanya manusia itu sering berpegang kepada hal-hal yang sementara dan bisa berubah. Tetapi Dabar mengajarkan kita apa? Kita harus memegang firman. Karena firman saja yang tidak berubah. Manusia bisa berubah, pendeta apalagi. Makanya harus apa? Harus pegang firman Tuhan. Jangan pegang manusia. Ya. Itu sebabnya di dalam gereja harus saling mendoakan. Pendeta pun perlu didoakan supaya lurus, ya kan? Ya. Banyak pendeta yang gak lurus juga kan? Ya, seperti itu. Maka kita harus mencari firman. Ikut firman. Ya. Berikutnya dikatakan firman merupakan kuasa ajaib yang menghidupkan. Ini luar biasa. Ketika keadaan kita sepertinya ya begini-begini saja gitu ya. Sepertinya ya apa ya keadaannya, tetapi ketika kita sadar terhadap suatu firman, itu bisa menyemangati kita dan bisa itu kita bisa dihidupkan. Itu luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Kita perlu mengalaminya, amin. Kita perlu mengalami hal tersebut. Firman itu merupakan kuasa yang memberi terang pengertian kepada orang bodoh. Orang bodoh di dalam bahasa aslinya itu orang yang sederhana, orang yang polos. Jadi dia sepertinya kalau disuruh ke sana, sini, sini. Jadi nggak tahu mau pergi kemana. Tetap dengan firman Tuhan, dia akan memperoleh apa? Pengertian. Dia akan tahu, oh harus melangkah atau tidak ya, harus ambil keputusan ini atau tidak ya. Keputusan yang mana yang harus diambil? Hari ini benar-benar firman harus ada di dalam hati kita, amin. Hanya demikianlah maka kita bisa mengambil keputusan bahkan di saat yang sulit. Bahkan di saat yang sulit. Ya, saya juga mengalami banyak hal. Ketika GPBSI mengambil keputusan untuk apa? Jalan. Itu keputusan yang sulit. Susah. Tetapi hanya bersandar kepada apa? Firman. Hidup kita pun sama. Tuhan, apa yang menjadi kehendak firman dalam hidup saya, dalam keluarga, bagi anak saya, bagi kesehatan mereka, bagi masa depan, bagi pekerjaan. Kita harus menempatkan Tuhan di depan, ya. Kemudian firman itu merupakan tempat persembunyian yang aman, perisai di tengah-tengah kesusahan yang ekstrim katanya. Bayangkan, loh, firman Tuhan bisa bersembunyi, maksudnya bisa bersembunyi di dalam firman. Gimana caranya? Betul ya? Artinya, ketika kita di dalam menghadapi hal-hal bahaya, kekhawatiran banyak kan ya? Bisa muncul kapan saja. Tetapi ketika kita ingat firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi tempat kita untuk berlindung. Bahwa apa? Firman Tuhan itulah yang akan lindungi kita. Makanya ketika pendeta berdoa berdasarkan firman. Nggak boleh berdasarkan apa yang pendeta mau. Nggak bisa. Tidak bisa. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk jemaat, itulah yang didoakan. Bukan untuk menyenangkan jemaat. Jangan. Ya. Hari ini kita pun kepada anak-anak, kepada orang sekitar kita, ya, kita harus apa? Harus menaruh firman Tuhan itu di depan kehidupan kita supaya apa? Inilah yang menjadi pelindung bagi kita. Pelindung bagi kita. Kita katakan bahwa Yesus yang melindungi kita. Amin. Amin. Tetapi sebenarnya apa yang melindungi kita? Yesus ya. Amin. Firman itulah yang bekerja melindungi kita. Ya. Di tengah-tengah kesusahan, orang kaya bisa susah nggak saudara? Susah apanya? Semuanya ada. Anak perempuan, ada yang di rumahnya yang nggak ada merek Samsung. Setidaknya di rumah kita ada satu barang yang merek Samsung ya. Entah itu handphone,
mesin cuci, kulkas, TV atau apapun itu, ya kan? Elektronik. Tetapi tahu anak perempuan yang punya Samsung di Amerika, dia apa yang dia lakukan? Dia punya apartemen paling atas, itu penthouse, itu luar biasa, ya kan? Kayaknya luar biasa kan? Pewaris juga kan? Dia terjun dari atas apartemen. Bayang. Jadi mau bersandar kepada apa? Iya kan? Di Korea sampai hari ini artis-artis pada bunuh diri. Bayangkan, banyak yang bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara tidak menjadikan firman sebagai tempat persembunyian mereka. Tidak menjadikan firman sebagai perisai mereka. Makanya kita harus apa? Harus berjaga-jaga. Ya, harus berjaga-jaga. Jadikan firman sasaran yang ketujuh. Jadikan firman sasaran harapan untuk kita rindu. Makanya Daud bilang kan, Daud di Mazmur 23 dia mengajarkan di situ bahwa apa? Tuhan adalah gembala, aku takkan kekurangan. Yang memberikan aku di padang berumput hijau, yang menuntun aku ke air yang tenang. Iya kan? Sampai kita nyanyi kan? Seperti rusa rindu sungai. Itu menggambarkan Daud rindu Tuhan. Daud rindu firman Tuhan. Seperti itu. Apakah semua orang yang bernyanyi seperti rusa rindu sungai benar-benar rindu Tuhan? Belum tentu. Iya kan? Cara melihat benar-benarnya dari mana? Sikap. Akan tersingkap benar-benar itu rindu Tuhan atau enggak dari mana? Dari sikap perbuatan. Nah, itu setelah keluar dari ini pulang gereja. Iya kan? Baca firman. Lewat mereka bertahan atau enggak dengar firman Tuhan? Iya kan? Jadi benar-benar firman harus menjadi sasaran kerinduan. Firman Tuhan itu sangat ajaib. Ya, nanti kita akan lihat kenapa dia ajaib. Ya. Dan terakhir, firman merupakan sasaran pengabdian seumur hidup, sasaran iman dan sasaran hormat. Sasaran hormat. Ya. Jadi pemazmur dia menjadikan firman Tuhan itu sebagai tujuan hidupnya. Tujuan hidup dia. Iman dia, bahwa apa? Dia hanya akan berharap kepada firman. Dia hanya akan bersandar kepada firman Tuhan. Ini luar biasa. Ya. Kita harus seperti itu. Ya. Harus seperti itu. Artinya, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, bagaimana kita memperlakukan firman itu sangat. Kiranya kita senantiasa rindu firman. Amin. Amin. Nanti kita akan lihat di berikutnya kenapa itu penting. Kenapa itu penting? Jadi kalau kita baca di Mazmur 119 ayat 28, di sini ini yang kita bahas tadi malam. Ya. Jadi saya nggak bahas ini lagi. Ya. Di Rabu 2 tadi malam kita membahas tentang bagaimana pengalaman pemazmur dengan Dabar ini. Mazmur 119 ayat 28 dia bilang apa? Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Di sini duka hati, ratapan, kesedihan. Jadi dia sangat sedih, sangat ekstrim kesedihan dia. Ekspresinya apa? Dia tertindas, jiwa dia melekat kepada debu. Sangat-sangat apa ya? Tertekan. Tetapi di saat yang seperti ini pun apa yang dibilang? Dia bilang apa? Teguhkanlah aku Tuhan sesuai dengan firman. Sesuai dengan Dabar. Tuhan tidak mau, dia tidak ingin kita itu jatuh, tetapi dia ingin kita apa? Berdiri tegak. Makanya ada lagu bilang apa? Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi satu kali manusia itu jatuh, 7 kali Tuhan bangkitkan. Tuhan berdirikan.
Itu sebabnya meskipun keadaan kita seperti apa hari ini, mari kita ingat bahwa apa? Tuhanlah yang memulihkan. Tuhan akan menumbuhkan. Karena Tuhan tidak mau anaknya susah. Tuhan tidak mau. Ya. Kita berhadapan bilang seperti itu. Sesungguhnya Allah tidak mau manusia itu tetap dalam kesusahan mereka. Allah tidak mau. Maka bagaimana kita bisa pulih? Nah, ini masalahnya di sini kan. Bagaimana kita bisa pulih? Kita bisa pulih, kita bisa berdiri dengan teguh. Itu hanya lewat apa? Firman-Nya saja. Hanya lewat Firman-Nya saja. Artinya apa yang kita dengar, firman yang kita dengar, ketika kita percaya, ketika kita menerimanya, disitulah Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan kita. Teguhkan aku, katanya. Jadi meskipun sedih, susah dan lain-lain, tetap pemazmur berkata apa? Dia minta kepada Tuhan supaya dia diteguhkan. Kata teguhkan, kum, berdiri dengan kokoh. Berdiri dengan kokoh. Maka kalau kita lihat, manusia itu hanya bisa berdiri dengan kokoh di tengah-tengah kesedihan. Dia hanya bisa berdiri hanya oleh apa? Firman saja. Hanya oleh daba. Ya. Maka apa? Nah ini referensinya ya. Yesaya 55 ayat 11 kita baca sama-sama. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Jadi firman Tuhan itu akan berhasil. Firman Tuhan itu pasti akan terwujud, pasti akan digenapi. Makanya perkataan manusia itu ekspresi lainnya adalah kosong, gitu ya. Bisa berlalu begitu saja. Tetapi firman Tuhan itu tetap ada selama-lamanya. Maka firman Tuhan itu penting untuk ada di dalam kita. Sangat-sangat penting. Penting untuk ada di dalam keluarga kita. Ya. Ketika firman itu ada di dalam kita, maka akan membuahkan hasil. Akan membuahkan hasil. Ketika berbicara mengenai menghasilkan, itu bicara tentang buah, betul ya? Bicara tentang buah. Tuhan, kapan saya ada buah? Ya. Ingat Tuhan Yesus, Dia kasih perumpamaan. Ada seorang datang ke seorang pemilik kebun. Dia datang memeriksa pohon apa di tengah-tengah kebun anggur. Apa pohonnya apa itu? Pohon ara. Pohon ara di tengah kebun anggur. Terus kalau lihat, ini pemiliknya lihat, waduh ini kok nggak ada buahnya gitu kan? Wah mau ditebang aja. Tapi penjaga kebun itu bilang apa? Tuhan, berikanlah 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Jadi sudah 3 tahun ditunggu, nggak dapat hasil. Pas mau dipotong, bilang apa? Berikanlah 1 tahun lagi. Bayangkan, Yesus berikan itu. Yesus sudah datang, Yesus ada 3 tahun kan pelayanan kan? 3 tahun dia pelayanan umum. Tetapi ketika menantikan buah, nggak ada buahnya. Allah Bapa udah mau tebang gitu potong. Tetapi Yesus bilang apa? Berikanlah 1 tahun. Sejak Yesus disalibkan sampai hari ini udah berapa tahun? Maka 1 tahun di sini menuju kepada 1 tahun rohani. Inilah 1 tahun untuk apa? Masa Tuhan menunggu kita. Tuhan menunggu kita. Percayalah, ketika firman itu sungguh-sungguh ada dalam kita, maka kita akan berbuah. Kita akan berbuah. Saya percaya ini dengan iman. Ya. Bahkan ketika tidak ada, bahkan sulit untuk berharap. Bahkan di dalam keadaan yang sulit untuk apa? Berharap. Keadaannya seperti ini, mau harap apa? Ya anak-anak seperti ini, mau harap apa? Pekerjaan bisnis sekarang ini seperti ini, ya mau harap apa? Gereja seperti ini, mau harap apa? Gitu ya. Meskipun di tengah tidak ada harapan, ketika kita
menemukan harapan itu dengan iman, itulah iman yang sesungguhnya. Ya, berharap ketika nggak bisa berharap. Itu Tuhan. Ya, jadi apa arti penebusannya? Arti penebusannya adalah Yesus, dialah firman pada mulanya yang menjelma sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Maka sekarang Yesus, sebelum Yesus itu datang sebagai manusia, wujud asli dia apa? Wujud asli Yesus itu adalah firman. Nanti seiring kita belajar terus, kita akan mulai firman Yesus itu firman apa gitu. Ya. Bahwa apa? Bahwa firman itu merupakan wujud asli Yesus. Masih ingat ketika kita belajar Allah yang maha mulia? Kan Yahweh kita belajar, kemudian Yehova Shammah. Kemudian kita bicara mengenai Yehova apa? Yahweh apa? Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Sama ada lagi. Kan kita ada belajar tentang Allah yang maha mulia kan? El Elyon. Ya, Elyon. Dan kita bicara mengenai Melkisedek. Ya. Bagaimana Melkisedek dan Yesus? Jadi kita bisa lihat wujud asli dari Yesus adalah firman itu sendiri. Yang pertama, kedatangan pertama itu merupakan firman yang menjelma menjadi manusia. Firman yang menjelma menjadi manusia. Makanya dabar itu kan bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya apa? Logos. Firman. Ya, kita baca beberapa ayat. Yohanes 1 ayat 1 kita baca sama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Loh, emang yang dilakukan oleh Logos ini apa? Apa yang dilakukan oleh Logos ini? Firman ini. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa? Artinya segala ciptaan ini dijadikan oleh Logos, yaitu firman itu sendiri. Makanya di Kejadian pasal 1 dibilang apa? Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Semua ciptaan itu diciptakan lewat firman Allah. Lewat perkataan Allah. Lewat perkataan Allah. Dan Logos itu, firman itu dikatakan apa ayat 14? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu menjelma menjadi manusia, diam di antara kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan sejak dia ada di bumi sampai dia itu terangkat ke sorga, apa yang dia lakukan? Yesus lakukan firman. Yesus kasih Bible study terus, ya kan? Itu kelas belajar Alkitab terus itu Yesus. Bahkan apa? Ketika dia umur 12 tahun, masih ingat? Umur 12 tahun? Ketika dia di Bait Allah, kan orang tuanya kan kehilangan dia kan? Ternyata pas mereka balik lagi ketemu Yesus ada di mana? Diskusi. Ada di Bait Suci, ngapain? Katanya lagi diskusi, lagi tanya jawab. Yesus sementara tanya kepada imam-imam, imam-imam bingung jawabnya. Akhirnya Yesus apa? Jelaskan. Jadi dia yang bertanya, dia yang jawab. Jadi sejak kecil sampai sebelum terangkat ke sorga, Yesus selalu sampaikan firman. Makanya Yesus apa yang diajarkan? Yesus ajarkan perjanjian lama. Tetapi orang zaman sekarang nggak suka belajar perjanjian lama, betul? Bayangkan ini ayat-ayat ini.
Ini perjanjian lama semua Yesus ajarkan semuanya. Bahkan rasul-rasul ketika mereka menjelaskan Yesus, buktikan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah, mereka buktikan lewat apa? Lewat Alkitab, lewat kitab suci. Di zaman itu cuma ada apa? Cuma ada perjanjian lama. Hari ini ketika berbicara tentang Yesus dengan berdasarkan perjanjian lama, orang-orang jemaat-jemaat pada kabur kebanyakan. Makanya pendeta-pendeta pada takut khotbah tentang perjanjian lama. Makanya kenapa pendeta Abraham Park ingin supaya seri sejarah perebusan ini disebarkan kepada gereja-gereja hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, bahkan sampai ke Afrika. Kenapa? Buang-buang uang. Ini udah lebih, kalau pergerakan sejarah perebusan secara internasional itu sudah bukan puluhan miliar, ratusan miliar. Hanya untuk pergerakan kita. Gereja mana yang mau keluarin ratusan miliar untuk hal seperti itu? Untuk Bible study aja. Ya. Sampai hari ini sedang gencar-gencar. Ya. Makanya anak-anak remaja, anak-anak muda, ya, pemuda remaja di bulan Juni itu disemangati untuk apa? Ya, secara internasional itu ketemu di Malaysia. Moga-moga dari Malang bisa pergi juga. Ya. Remaja dan pemuda, ya. Saya juga udah lewat masanya. Ya. Kenapa? Supaya mereka bisa melihat bahwa visi firman Tuhan itu luas. Bukan hanya apa? Bukan hanya dalam cakupan yang kecil saja. Ini pekerjaan firman yang luar biasa. Jadi Yesus mengajarkan firman, senantiasa mengajarkan firman. Ini yang dilakukan. Ini yang dilakukan untuk kita semua. Makanya kenapa Yesus itu mengajarkan firman? Karena di dalam firman Yesus bukan pengetahuan yang mati begitu saja. Bukan hanya dengar terus, oh itu maksudnya itu, oh ya oke. Nggak seperti itu. Tetapi firman Yesus adalah firman yang hidup dan bekerja. Firman yang hidup dan bekerja. Artinya apa? Itu aktif. Saudara, kalau anak kita cuma diem-diem aja, itu bahaya. Betul kan? Jika anak kita hanya diem-diem aja, itu bahaya. Tetapi ketika mereka aktif, mereka masih bergerak, berarti itu apa? Hidup. Bertumbuh. Firman pun sama. Itu hidup dan bekerja. Makanya firman itu kita terima, firman itu hidup. Firman itu hidup. Kenapa? Di dalam firman Yesus ada kuasa yang menghasilkan hasil yang nyata. Memberikan hasil yang nyata. Makanya hari ini jangan hanya kita pikir bahwa ketika didoakan, didoakan terus apa, sakit jadi sembuh. Oh ya, puji Tuhan, nyata ternyata. Jangan hanya sekedar itu. Ya kan? Tetapi kita harus maju dalam kedewasaan iman. Bahwa apa? Firman Tuhan, pekerjaan firman yang luar biasa itu bisa juga bekerja di dalam saya dan bisa menyelamatkan orang yang lain. Bisa selamatkan siapa? Orang yang lain. Bukan hanya saya. Itu penting. Ya. Ada roh dan hidup di dalam firman itu. Inilah yang Yesus lakukan. Firman yang menjelma menjadi manusia. Itu kedatangan pertama. Tetapi ketika Yesus datang kembali, nama yang dia bawa, yang dia miliki sudah bukan Yesus lagi. Kita sementara nantikan Yesus kan? Tapi ketika dia datang lagi, bukan Yesus lagi namanya. Namanya adalah siapa? Firman. Ini bukan saya yang bicara. Alkitab yang bicara. Coba kita baca. Wahyu 19 ayat 11 sampai 13 sama-sama. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar.
Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu mahkota, suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Firman Allah. Ketika Tuhan datang kembali, kenapa bukan bawa nama Yesus lagi? Kenapa? Kenapa? Arti nama Yesus adalah apa? Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari dosa mereka. Itu arti nama Yesus. Matius 1 ayat 21. Tetapi kalau kita baca di kitab Ibrani, ketika Tuhan datang kembali, tidak ada hubungan lagi dengan dosa. Tidak ada hubungan lagi dengan apa? Dosa. Ketika Tuhan datang kembali, bukan untuk selamatkan orang berdosa. Udah lewat itu. Udah lewat masanya. Tuhan akan kembali kepada orang yang benar. Makanya sebelum Tuhan datang, pekerjaan apa yang harus terjadi di gereja? Nah, ini. Pekerjaan apa? Apa yang akan terjadi? Pemisahan. Memisahkan antara apa? Gandum dan lalang. Memisahkan antara ikan yang baik dan ikan yang buruk. Memisahkan antara kambing dan domba. Itu mau terjadi kapan? Di surga? Enggak, akan jadi hari ini. Itu sebabnya dengan percaya diri kita katakan, kita lalang atau gandum? Kita domba atau kambing? Kita ikan yang baik atau ikan yang buruk? Apakah dari awal kita udah jadi gandum? Apakah dari awal kita itu memang ikan yang baik? Atau dari awal memang kita adalah domba? Dulu kita kambing, dulu kita lalang, tidak ada isinya, ya kan? Tidak ada benihnya. Dulu kita ikan yang buruk. Tetapi ketika itu ditaruh ke dalam perahu, terjadi sesuatu, ya kan? Terjadi perubahan yang ajaib di dalam kita yang percaya Yesus. Itu sebabnya di dalam iman kita bilang, Bapak, saya adalah domba. Meskipun orang lain bilang saya kambing. Iya kan? Kenapa? Karena kita percaya di dalam iman. Amin. 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 Kita perlu firman itu. 1 Yohanes 1 ayat 1 kita baca, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Siapa firman hidup di sini? Yesus. Ini Rasul Yohanes yang paling terakhir mati dari antara semua rasul. Dia bilang apa? Kami telah dengar firman hidup itu. Kami telah lihat dengan mata kami. Telah kami saksikan. Artinya apa? Bukan saksikan dengan mata, bukan. Telah apa? Berbicara. Berbicara, menjadi saksi artinya. Dan telah kami apa? Raba. Apakah bisa raba firman? Nggak bisa kan? Tetapi Yohanes bilang dia bisa raba katanya. Karena Yohanes inilah yang menyandarkan kepalanya kepada dada Yesus di perjamuan terakhir. Bayangkan. Makanya dia berikan kesaksian seperti ini, ya kan? Bahwa Yesus adalah firman hidup. Firman hidup, luar biasa. Ya, dialah firman hidup. Maka siapa yang sedang kita nantikan? Kita menantikan Yesus. Kita menantikan firman yang datang sebagai manusia. Wujud asli Yesus adalah apa? Firman itu sendiri. Makanya kenapa Yesus selalu ajarkan firman? Kenapa pendeta Abraham Bak itu sampai berbusa-busa, dia susun buku sampai 12 buku? Buat apa? Ya. Buat apa hari ini kita belajar firman Tuhan? Buat apa?
supaya kita mengenal siapa yang kita nantikan. Makanya Yesus ketika berbicara tentang kedatangan dia kembali, satu kali pun Yesus tidak pernah berkata, satu kali pun Yesus tidak berkata bahwa apa? Yesus akan datang kembali. Dia tidak pernah katakan begitu. Apa yang dia katakan? Anak manusia akan datang kembali. Bayangkan, menunjuk kepada dirinya sendiri kan? Dia bilang apa? Anak manusia akan datang kembali dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi oleh malaikat-malaikat. Jadi siapa yang sedang kita nantikan? Ya kan? Kita sementara menantikan firman itu. Untuk bisa bertemu dengan firman, untuk bisa mengenal firman, maka kita perlu terima firman. Ya kan? Ya, seperti itu. Pada akhirnya, Alkitab bilang apa? Ibrani 11 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesaya pun bicara hal yang sama. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi Yesus itu kekal, firman pun kekal. Kesimpulannya, apa yang terjadi ketika kita terima firman dan sungguh-sungguh? Apa yang akan terjadi? Yang pertama, kita akan menerima apa? Roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63 sama-sama. Roh lah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Jadi firman Yesus, di dalam firman itu adalah apa? Ada apa? Roh dan hidup. Percayalah, ketika kita menerima firman, kita menerima roh Allah dan hidup Allah. Yang kedua, apa yang akan kita terima? Kita akan dipindahkan dari maut kepada hidup. Yohanes 5 ayat 24 kita baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Percayalah, lewat firman Tuhan kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Pindah ke dalam hidup. Apalagi akan kita terima? Kita akan terima Roh Kudus. Kita akan terima Roh Kudus. Kita lihat Kisah 10 ayat 44 sama-sama. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi, ketika kita berdoa, kita terima Roh Kudus. Ketika kita bertobat, kita terima Roh Kudus. Ketika kita percaya, kita terima Roh Kudus. Ketika kita menerima firman, kita menerima apa? Roh Kudus. Apa yang akan kita terima? Yang terakhir, doa akan dijawab. Yohanes 15 ayat 7 kita baca sama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika firman sungguh-sungguh ada dalam kita, maka kita akan minta sesuai dengan firman Tuhan. Jika firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan meminta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka semuanya akan diberikan. Tuhan tolong berikan saya pekerjaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong supaya bisnis saya berhasil untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong anak saya bisa sehat supaya mereka bisa bekerja, supaya mereka bisa berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bawa semua kehidupan kita untuk siapa? Untuk Tuhan. Pada akhirnya semua akan diwujudkan. Amin. Gereja pun sama. Kita berdoa untuk gereja supaya gereja bisa berkembang, supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi satu. Buat apa? Bukan supaya nama pendeta Yudi pergi kemana-mana dikenal di Malang, bukan. Cuma satu tujuannya, supaya firman Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Itulah tujuannya. Ya. Jadi ketika kita baca ini,
Ketika menerima firman dengan iman, sama dengan menyambut Yesus dengan iman. Kayak ketika kapanpun kita terima firman, kapan kita baca, kita mendengarkan. Dengan iman, kita sedang menyambut Yesus dalam hati kita. Haleluya. Ayat terakhir kita baca, Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Amin. Makanya kita tahu siapakah anak Allah yang sesungguhnya. Siapa anak Allah yang sesungguhnya? Kita. Amin. Amin. Kita. Kenapa? Karena kita terima firman kan? Karena kita terima firman. Karena kita menyambut. Kiranya melalui kita, orang-orang di sekitar kita pun bisa menjadi anak lelaki dan anak perempuan dari Tuhan yang mendengarkan. Haleluya. Amin. Kita sampai di sini. Ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Saya mohon penjelasan tentang pengajaran Yesus. Di dalam slide tadi katakan bahwa Yesus, apa yang diajarkan Yesus hanya Alkitab Perjanjian Lama. Kemudian bagaimana dengan penjelasan tentang Perjanjian Baru? Itu yang pertama. Bagaimana apanya, Pak? Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Oke. Terus Kemudian yang kedua, tadi mungkin mau penjelasan juga Pak kita di dalam kesimpulan terakhir itu bagaimana bagaimana kita apa yang terjadi ketika kita menerima firman dengan sungguh-sungguh. Ada yang terakhir sama bagaimana mohon penjelasan ketika kita menerima firman kita akan menerima Roh Kudus, itu yang satu. Kemudian yang kedua, doa akan dijawab. baik. Jadi ketika Yesus datang, Yesus memulai perjanjian baru, gitu ya. Dan yang ada waktu itu cuma ada perjanjian lama, cuma ada perjanjian lama. Perjanjian baru belum dicatat, belum, gitu ya. Nah, maka bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru itu pada akhirnya memberitahukan kepada kita apa yang Yesus lakukan dan bagaimana pekerjaan Roh Kudus lewat pemberitaan Injil. Ya. Gitu. Dan Maka sejarah Yesus juga. betul, itu sejarah Yesus, menceritakan sejarah Yesus. Tetapi tadi ditekankan tadi apa? Bahwa ketika Yesus datang, Yesus hanya mengajarkan firman. Dan firman yang mana? Ya kan? Firman yang sudah ada, yaitu perjanjian lama. Itu yang dia jelaskan. Untuk menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi di kemudian hari, bukannya perjanjian baru itu pada akhirnya berbeda. Enggak. Justru perjanjian baru meneguhkan, menggenapi apa yang terjadi. Ini kan mereka tinggal cerita ulang kan. Yesus sudah jalankan semuanya. Kemudian sekitar 100 tahun baru bukunya jadi. Iya kan? Baru mulai ada surat-suratnya. Gitu ya, kitab-kitab perjanjian baru. Itu untuk apa? Untuk menceritakan apa yang sudah terjadi, apa yang Yesus lakukan. Itu menggenap. Seperti itu. Kemudian makanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu seperti tangan kanan dan tangan kiri. Jadi satu. Ini. Jadi satu, ya. Tidak boleh dipisahkan. Ada yang mau pakai cuma kaos kaki cuma sebelah kiri? Nggak ada yang mau. Ya, hukum ke-10 hukum iman itu pada waktu Musa itu dikatakan orang dengan adanya ke-10 hukum itu maka orang berdosa, melakukan dosa karena salah satu di antara tidak mungkin dilakukan. Ya, makanya kenapa Rasul Paulus berkata bahwa tidak seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Barang siapa melakukan 9, melanggar 1, tetap sama katanya. Tetap bersalah terhadap semuanya. Artinya apa? Ini bukan untuk menurunkan wibawa firman, bukan.
Ya. Bukan untuk menurunkan wibawa dari hukum Taurat, bukan. Tetapi untuk membuat manusia sadar bahwa apa? Bahwa selama ini mereka menjaga hukum Taurat itu dengan cara yang salah. Mereka cara menjaganya itu yang penting jaga. Bayangkan misalnya setiap kali disuruh, ya anak-anak lakukan semuanya. Loh kenapa lakukan? Ya gara-gara mama dan papa masih ada aja. Bayangkan begitu. Gara-gara disuruh aja. Itu kan salah kan? Mereka disuruh lakukan itu supaya mereka lakukan karena sayang kepada orang tua dan mau membantu orang tua, bukan gara-gara terpaksa. Selama ini orang Yahudi mereka hidup untuk apa? Terpaksa. Itu salah makanya. Makanya Yesus bilang apa? Kasih menggenapi hukum Taurat. Dari awal nanti kita akan belajar. 10 hukum itu diberikan supaya dasarnya semua itu dilakukan, dasarnya kasih. Makanya ketika Yesus bilang hukum yang paling pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia. Kok Tuhan berubah? Enggak. Dari awal Tuhan sudah bilang apa? Kasihilah Tuhanmu. Kok ada itu? Ada di perjanjian lama sudah ada. Perintah untuk kasihilah Tuhan sudah ada. Bukannya baru muncul di perjanjian baru. Yesus sementara menyadarkan manusia seperti itu. Ya. Kemudian tadi sebelum saya lupa, bagaimana dengan menerima Roh Kudus? Ketika firman disampaikan, Roh Kudus itu turun. Kenapa? Karena di dalam firman itu ada roh dan ada hidup. Ada roh dan ada hidup. Contoh begini. Di Lukas pasal 24 itu berbicara mengenai bicara tentang bagaimana dua murid sementara kecewa, mereka mau pulang kampung ke Emmaus. Nah, di tengah jalan Yesus muncul, tetapi mereka nggak kenal dia. Terus Yesus jelaskan firman Tuhan kepada mereka tentang kenapa Mesias itu disalibkan. Ya kan? Setelah itu mereka mampir satu tempat untuk makan, tiba-tiba Yesus hilang di situ, ya kan? Mereka bilang apa? Oh, siapa dia? Tadi ketika bukankah hati kita berkobar-kobar ketika mendengar perkataan itu? Artinya apa? Ketika firman disampaikan, bagaimana kita bisa tahu Roh Kudus itu turun ke atas kita? Ketika kapan? Hati kita berkobar. Bapak Ibu mau masak air, sudah masak, apakah air itu nggak akan jadi panas? Panas kan? Hati manusia nggak sama. Hati manusia bisa tetap dingin meskipun apinya sudah membara. Betul? Ya betul. Memang seperti itu. Itulah hati manusia. Makanya siapa yang harus berubah? Firman-Nya harus berubah? Manusia yang harus berubah. Apakah mau bikin empal potong dagingnya langsung jadi? Ibu, gimana? Bikin empal? Enggak kan? Mesti diapakan? Oh iya. Iya kan? Di proses ini jadi lembek kan? Baru akhirnya jadi tipis bisa ditusuk. Hati manusia perlu proses itu. Perlu proses itu. Makanya salah satu tujuan kesusahan apa? Untuk merendahkan hati kita. Merendahkan hati kita. Untuk supaya sudah tidak ada kita lagi. Makanya berapa lama kita menderita tergantung kapan hati kita berubah. Ya itu tergantung itu. Tergantung itu. Tuhan bisa merubahkan apa saja. Tapi jika kita tidak berubah, akan tetap seperti itu.
Ini saya sementara bicara tentang diri saya. Berbagai Ya, macam seperti cara. itu. Sama. Seperti itu. Nah, jika saya masih seperti itu, nggak akan ada yang berubah. Nggak akan ada. Ya. Memang semuanya harus dimulai dari kepalanya. Itu tolong doakan saya ya, nanti kita sama-sama. Ya, kita tutup dulu, nanti setelah itu kita sambung lagi untuk ngobrol ya. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Engkau adalah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih yang sudah ikut secara online. Ibu Frida dan Ibu Konsen. Terima kasih. Sampai ketemu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada kita doa makan. Pak Bambang bisa doa untuk kita? Ya, baik. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu kembali datang kepadamu dengan seluruh peserta pendalaman Alkitab pada siang hari ini, dan juga seluruh yang ada di tempat ini mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa. Kalau kami dikenyangkan, dipuaskan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Bila kiranya firman itu akan tumbuh dalam tanah yang subur. Bahwa kami adalah dalam tanah yang subur setia untuk kita tumbuh, sehingga firman Allah akan bertumbuh, berbuah, dan boleh menjadi dampak dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih juga Tuhan, firman-Mu terus mengingatkan kepada kami agar supaya kami hidup terus menurut akan kehendak firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, dan ketika kita tinggal di dalam firman-Mu, maka Engkau berjanji kepada kami apapun yang kami minta, kami perlukan, Engkau akan disediakan kepada kami. Dan jadi permohonan kami kepada Bapa. Demikian juga Bapa, kami sementara akan menikmati berkat makanan dan minuman yang telah disediakan oleh Ibu Susi serta seluruh yang ada di Ikatok di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati makanan ini dan Engkau kuduskan dengan kuasa firman-Mu, biarlah makanan minuman yang sudah kami nikmati menjadi kekuatan tubuh jasmani kami, dan kiranya boleh kami sampaikan dan kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Pendeta Yudi Hinkom telah menyampaikan kata kebenaran-Mu. Curahkan berkat-Mu dalam keluarganya, istri dan anak-anaknya dan ibunya yang sementara ini ada bersama dengan Pak Pendeta, dan juga akan memberkati di dalam pelayanannya. Bertambah-tambahkan pengetahuan kebenaran yang kaya padamu, sehingga hamba-Mu boleh mentransformasi, menyampaikan kepada setiap kami agar supaya kami memiliki berkat dan menerima berkat yang sama, yaitu keselamatan dan kebenaran serta kekuatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kembali Tuhan kami mohon kepada-Mu belas kasihan buat Ibu Susi dengan Ikatok di tempat ini, terus untuk juga memberkati, untuk kirimkan para peminat kuliner
di malam ini untuk menikmati sajian yang disediakan oleh Tuhan. Dan kami kan percaya karena Ibu Susi memberikan tempat kepada kami, memberikan tempat untuk kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran ini, maka tidak akan sia-sia. Dan kami yakin berkat-Mu terus mengalir dan tiada pernah berhenti bagi Ibu Susi dan seluruh keluarganya dan staf yang ada di sini, terlebih Igator. Berkati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami. Ini akan dibalaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. 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 Karena amal itu banyak juga digunakan ketika orang berbicara. Tapi dabar itu lebih mengekspresikan bukan berbicara. Dabar itu print. Bahwa kalau kita pada inspirasi dalam perkataan, tetapi sepertinya banyak yang kalau Tuhan berbicara wakil, maksud dituliskan wakil. Kalau berwakil Tuhan mewahilkan, tetapi wahyu berbicara tentang bagaimana peristiwa Tuhan menyampaikan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Itu nubuatan. Karena nubuatan bukan hanya berbicara tentang apa yang akan terjadi. Sebenarnya nubuatan itu banyak berbicara juga mengenai apa yang Tuhan sampaikan. Dan ini menunjuk pada firman Tuhan yang dinyatakan. Firman yang dinyatakan itulah nubuat. Makanya pemahaman orang modern sekarang ini tentang nubuat itu missnya apa? Mereka berpikir karunia bernubuat itu yang Rasul Paulus maksud itu adalah tiba-tiba, oh iya, saya tahu apa yang akan terjadi kepada kamu. Oh, kamu akan begini. Bukan itu. Bahasa roh, itu pun ada. Nanti kita bicara tentang bahasa roh. Bahwa ada aturan dan ada saran dari Rasul. Itu karunia. Itu adalah artinya adalah pemberian. Jadi jika dibilang karunia Allah, berarti pemberian Allah. Ya betul. Jika bahasa roh itu adalah keempat, maka itu bahasa roh adalah pemberian Allah. Bukan untuk dipelajari. Jika itu untuk diajarkan, itu salah. Jadi ini ya. Saya nggak mau masuk. Terlambat ya tadi. Nggak apa-apa.
Oh iya. Yuk, makan dulu. Ya, di Sulawesi. Bawa aja. Ini. Mungkin kesalahan sesuaikan bisa menunjukkan sambut kesediaan saya tanggal 1 keputusan saya juga bisa jaga waktu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Mungkin iya, nggak apa-apa, makan aja. Makan dulu ya. Ini banyak. Sudah siap juga. Sudah, Kak.
Terima kasih.